saya Siri Alvina. Saya salah satu dosen dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh. Baik, saya akan memaparkan dan mendeskripsikan rencana pembelajaran salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar 2. Kimia Dasar 2 ini berada pada semester genap dengan bobot 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan kimia dalam menguatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor, serta penguatan capaian pembelajaran prodi yang terdiri dari 4, yaitu capaian pembelajaran untuk sikap, salah satunya yaitu mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian capaian pembelajaran lulusan pengetahuan melalui adanya konsep dan materi diharapkan mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan kreatif, kemudian capaian pembelajaran lulusan terhadap keterampilan umum, kemudian terhadap keterampilan khusus. Nah, untuk mata kuliah Kimia Dasar 2 akan memiliki beberapa indikator capaian pembelajarannya yang berupa mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan konsep dari materi Kimia Dasar 2 yang terdiri dari kinetika kimia, kemudian kesetimbangan, asam basa, koligatif, serta reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, harapan dari CPNK tersebut, mahasiswa juga mampu menerapkan strategi problem based learning, kemudian dengan menggunakan beberapa pendekatan, metode, dan model pembelajaran seperti TGT dan inquiry. Mata kuliah Kimia Dasar 2 ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penilaian untuk mata kuliah Kimia Dasar 2 ini kita bagi menjadi tugas yang berupa tugas kelas, tugas mandiri, serta tugas kelompok atau grup, yaitu sebanyak 40%. Dan sisanya 60% kita bagi dua dari nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir. Untuk penilaian kita lakukan secara transparan sehingga mahasiswa dapat menyanggah pada akhir jika terdapat penilaian yang tidak sesuai sebelum nilai akhir dikeluarkan di portal. Demikianlah paparan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Gimana kondisinya? Aman, Olahraganya? sehat, Bu. Oh, alhamdulillah. Sepertinya ini datang semua ya? Iya, Bu. Kita cek dulu. Ada yang nggak datang nggak hari ini? Enggak, Bu. Datang semua? Hadir semua, Bu. Dia? Hadir, Bu. Oke, mantap. Ini suatu pencapaian ya kalau datang semua. Iya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, kita pimpin dulu doa ya. Boleh Vera dibantu pimpin? Sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Jika sebelumnya pertemuan yang ke-5 kita sudah bahas mengenai apa? Kesetimbangan. Oke, mantap. Jadi hari ini yang pertemuan ke-6 kita akan masuk mengenai konsep
Teori Teori asam basa. Oke, konsep teori asam basa. Nah, kira-kira nih kalau kita mendengar kata-kata asam dengan basa identik Kata gigi. Iya, kalau yang asam itu identiknya rasanya apa? Asam. Pintar. Kalau yang basa itu identiknya Pahit. Oke, bagus. Nah, sekarang sesuatu yang bisa kita rasa dengan alat indera kita sering kita sebut dengan namanya itu organoleptik. Pintar. Itu salah satu untuk menguji ya jenis atau rasa apa terhadap sesuatu zat atau benda. Nah, kira-kira nih kemarin ada yang curhat sama ibu, katanya ada yang sering kalau minum obat rasanya itu pahit. Nah, atau nggak enak minum obat karena merasa rasanya itu yang pahit. Jadi kira-kira penyebab rasa pahit itu kenapa? Biar cepat sembuh. Biar cepat sembuh. Terus Biar netral. biar netral kondisi sakitnya. Ya, nah sekarang penyebab itu kenapa ada jeruk yang rasanya asam, ada obat yang rata-rata rasanya pahit, kita akan pelajari di konsep teori asam basa. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke asam basa. Ibu akan memberikan bahan tambahan ya. Kalau yang minggu lalu Ibu sudah menugaskan bacaan untuk asam basa sudah? Sudah. Ini ada bahan tambahan sebagai bacaan ya untuk masing-masing secara mandiri ya yang akan kalian baca dulu. Oke, kita bagikan ya. Ya, Bu. Dibagikan ke kawannya. Nah, sekarang sambil kalian baca masing-masing. Oke, gimana? Sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita mulai sama-sama ya. Kita perhatikan di sini asam basa yang kita ambil untuk hari ini yaitu pendahuluannya dengan teori asam basa. Nah, yang telah dibaca tadi Yulia, 3 teori. Yang pertama ada siapa? Arrhenius, Bu. Oke, pintar. Terus Erwi, ada apa lagi? Bronsted Lowry, Bu. Mantap. Nurul, ada apa lagi? Teori Lewis, Bu. Oke, pintar. Berikutnya, dari ketiga teori ini ada perbedaannya nggak? Kira-kira Aufa? Ada, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita lihat yang pertama. Untuk asam basa miliknya Arrhenius. Oke, Wandira, Arrhenius. Apa yang dikatakan Arrhenius jika dia asam? Apa yang terjadi jika dia asam? Ketika asam, dia spesinya akan menghasilkan ion H+ ketika dia dilarutkan di dalam air. Oke, mantap. Kita ambil contoh sekarang ada HCl. Ya. Nah, jadi kalau kita punya HCl, maka akan menghasilkan apa kalau dalam larutan? Halo dan Cl-. Pintar. Nah, jadi sekarang inilah ion yang menunjukkan oleh Arrhenius bahwa dia asam. Oke, sekarang Arrhenius mengatakan kondisi basa pada saat apa nih, Alvina? Pada saat spesi yang akan menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan di dalam air. Oke, gimana yang lain? Setuju, Bu. Iya, jadi kira-kira apa yang terjadi jika basa milik Arrhenius di dalam kondisi larutan atau diionisasi oleh air akan menghasilkan ion apa? OH-. Oke, sekarang kita ambil contoh pada NaOH. Akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. Nah, jadi ion OH- ini oleh Arrhenius dikatakan dia bersifat apa? Basa. Oke, basa. Gimana Isna? Bisa dipahami? Kita fokusnya ke si proton.
Berarti kita fokusnya ke Ion iya, hanya ya, bukan OH-nya. Nah, kemudian bahasa lainnya memberi itu disebut apa? Donor atau aseptor biasanya? Donor. Oke. Nah, sekarang untuk basa menurut Bronsted-Lowry. Ayo, siapa nih yang tahu? Saya, Bu. Iya, bagus Isna. Apa nih yang dikatakan basa? Dia itu saat spesinya itu menerima proton atau si ion H+-nya. Oke, kasih tepuk tangan lah dulu. Ya, mantap. Nah, sekarang Bronsted-Lowry itu ada asam, ada basa, konjugasi. Jadi ada pasangannya. Kita lihat sekarang untuk reaksi Bronsted-Lowry. Ayo, sama-sama nih. Untuk coba lihat contoh nomor 1, kita punya reaksi. Ada HCl ditambah dengan NH3 menghasilkan NH14 tambah Cl. Oke, karena tadi konjugasi, maka kita cari pertama adalah pasangannya. Sekarang, pasangan dari HCl dengan apa? Oke, pintar. Sekarang kita punya si HCl dengan Cl min. Ya kan? Terus kita punya konjugasinya siapa lagi? NH3 dengan NH14. Oke, ingat konsep Bronsted-Lowry tadi bahwa dia itu asam apabila dia mendonor proton. Bagus. Jadi di sini HCl menghasilkan Cl min. Siapa yang menjadi asam dan basanya? Asam, maka pasangannya adalah basa konjugasi. Bagus. Terus berikutnya NH4 dengan ada NH3. Ya. Yang mana yang menjadi donor protonnya dan aseptor proton? Oke, yang di sini menjadi basa dan di sini menjadi asam konjugasi. Oke. Nah, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Yang terakhir, kita punya teori asam basa Lewis. Nah, sekarang untuk teori asam basa Lewis, Maulida. Mana Maulida? Iya, Maulida. Kapan dikatakan asam dan kapan dikatakan basa oleh Lewis? Menurut Lewis, dia kalau dikatakan asam jika spesinya itu menerima pasangan elektron bebas. Bagus. Dan kalau basanya itu spesinya memberikan pasangan elektron bebas. Oke. Jadi di sini untuk Lewis kita ingat ke pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh senyawa NH3 dengan BF3. Ya. Yang donor pasangan elektron bebas tadi disebut apa? Basa ya? Mengerti? Bisa. Oke, nah kalau sudah dimengerti, untuk lebih mantap dan lebih bisa dipahami, ada beberapa soal yang akan kita jawab dengan pasangan sebelah temannya ya. Iya, Bu. Oke, jadi duduk dulu dengan pasangan sebelahnya. Oke, berhadap-hadapan. Oke, ini pasangannya, ini pasangannya, ini pasangannya, ini pasangannya. Oke, pasangannya bagus. Oke, diskusi dulu dengan teman berpasangan. Silakan berdiskusi. Untuk Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Oke, silakan. Sambil jawab soal.
Nah, gimana? Udah selesai diskusinya? Udah, Oke, jika sudah, sekarang kita meminta kepada beberapa teman untuk men-sharekan dan membagikan informasi dari hasil diskusinya ya, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, siapa nih yang bersedia untuk menjelaskan yang teori Arrhenius? Saya, Bu. Oke, bagus. Silahkan Vera. Ya, untuk nomor 1 dan nomor 2 mungkin Vera ya. Ya, karena ini sama-sama Arrhenius. Oke, untuk soal nomor 1 itu yang ditanya adalah tentukan senyawa asam basa menurut teori Arrhenius. Di mana hasil dari diskusi saya dengan teman saya tadi, maka kita bisa menyelesaikan soalnya, yaitu HBr. Jika diuraikan dari HBr itu dia akan menghasilkan H+ tambah Br min. Nah, yang ditanyakan adalah mana asam atau basa Arrhenius. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa soal nomor 1 itu dia adalah asam Arrhenius. Mengapa dia asam Arrhenius? Karena dia melepaskan H+. Nah, untuk soal nomor 2 itu ada senyawa NH4OH. Nah, jika diuraikan dia akan menghasilkan NH4 plus tambah OH-. Nah, ini apa? Ini asam atau basa Arrhenius? Basa. Mengapa basa? Karena dia melepaskan OH-. Oke, kasih tepuk tangan. Iya, bagus. Benar ya? Iya, Bu. Iya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 untuk teori Bronsted-Lowry. Pasangan apa nih yang bersedia? Saya, Bu. Oke, siapa duluan nih? Wandira dulu ya? Boleh, ayo. Untuk asam basa Bronsted-Lowry. Nah, apa yang terjadi dengan asam basa Bronsted-Lowry? Nah, untuk soal yang nomor 3, tentukan senyawa asam basa menurut teori Bronsted-Lowry. Nah, untuk teori Bronsted-Lowry tadi kan asam itu sebagai donor dan donor proton, sedangkan si basanya sebagai akseptor proton. Di soal ini dianya NH3 Ya, ditambah H2O. H2O akan menghasilkan NH4 plus ditambah OH min. Nah, di sini yang berperan sebagai basa adalah si NH3 dan pasangan basa itu tadi kan disebut sebagai asam konjugasi. Pasangannya itu adalah si NH4 plus yang dikatakan sebagai asam konjugasinya. Dan si H2O ini adalah yang bertindak sebagai asam. Dan pasangannya itu tadi kan asam disebut sebagai basa konjugasi pasangannya. Nah, si OH min ini adalah pasangan dari si H2O. Basa konjugasi. Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham? Paham. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke. Ya, sekarang kita masuk yang terakhir ya. Tentukan senyawa asam basa menurut teori Lewis. Nah, pasangan apa nih yang bersedia? Oke, bagus. Silahkan Nurul untuk Lewis pada nomor 4. Nah, untuk Lewis, apa yang terjadi pada BCl3 ditambah dengan NH3?
Nah, pada soal nomor 4 yaitu BCl3 ditambah NH3 menghasilkan BCl3 NH3. Ya. Maka baiklah, di sini kita gambar struktur Lewisnya dengan gambar seperti ini dan struktur Lewis NH3-nya. Di bagian Cn ini memiliki elektron bebas, di mana bahwasanya di asam Lewis ini jika memiliki pasangan elektron bebas maka disebut basa. Dan jika menerima pasangan elektron bebas maka disebut asam. Mungkin dari sini kita sudah mengetahui asam dan basanya. Asam dia menerima elektron bebas, sementara basa memberi elektron bebas. Apakah dari teman-teman bisa memahami dari teori Lewis tersebut? Bisa. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Nah, dari semua yang telah kita jawab, ya, ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan ada Lewis. Untuk konsep teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis sudah dapat dipahami semuanya? Sudah, Bu. Sekarang kelompok pasangannya masing-masing sudah bisa kembali lagi ke tempat duduk semula. Oke, jika sudah, maka kita akan review dan menarik kesimpulan yang terakhir ya untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu teori asam basa. Yang pertama, kesimpulannya ya, ada 3 teori asam basa, yaitu yang pertama ada apa? Arrhenius. Yang kedua Bronsted-Lowry. Yang ketiga Lewis. Oke, coba Isna, apa kesimpulan untuk teori Arrhenius? Nah, kalau kata si Arrhenius ini, jika senyawa itu dilarutkan dalam air, kalau dia menghasilkan H+, maka dia itu asam. Sedangkan kalau dia menghasilkan OH-, berarti dia itu basa. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang kesimpulan yang kedua. Nala. Jadi menurut Bronsted-Lowry, kalau dia asam, dia spesies yang mendonor proton. Kalau dia basa, dia spesies yang akseptor proton. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Nah, yang terakhir. Siapa yang mau yang terakhir? Oke, Mita, silahkan Mita. Menurut Lewis, asam itu akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa donor pasangan elektron bebas. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Gimana semuanya? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, tugasnya untuk minggu depan kita lanjut ke perhitungan pH asam basa. Nah, nanti Ibu kirim linknya ya ke komtingnya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Oke, bagus. Aufa, gimana? Bu, di sini saya mau nanya, menurut buku yang saya baca itu, di hukum Bronsted-Lowry itu, kenapa kadang H2O itu bisa menjadi asam, bisa juga menjadi basa, itu gimana ya, Bu? Iya, Sebelumnya bagus makasih. pertanyaannya. Kenapa nih kira-kira H2O itu terkadang asam dan terkadang dia bersifat basa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, Vera. Karena dia amfoter. Oke, bagus. Pernah dengar amfibi? Pernah. Nah, jadi kalau untuk spesies pada Bronsted-Lowry ini, satu zat bisa mengalami 2 sifat, asam atau basa, maka dia disebut amfoter. Kalau kita ada H2O bertemu dengan OH-, yang mana asam, yang mana basa? H2O asam, OH- basa. Oke, pintar. Kalau H2O bertemu dengan H3O+. H2O basa, H3O plus basa. Nah,
satu zat punya dua kecenderungan sifat, maka disebut Uncoupler. Sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, nah jika sudah bisa dimengerti semuanya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga membawa keberkahan. Ya, jangan lupa tugasnya sudah Ibu kirimkan ke link ya, sama komtingnya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Semuanya terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi